Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4601. Mendengar pertanyaan Jemimah, Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Aku tidak bisa memberitahumu ini, untuk saat ini, biarkan ini sedikit misterius." Jemimah tidak tahan untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu, pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan Anda lakukan jika Henry menargetkan Anda? Kamu tak terkalahkan dengan 2 tinju di Hong Kong. Bagaimana kamu bisa mengalahkan 4 naga?" Charlie mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Kau terlalu meremehkanku. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan? Tambahkan 0, dan aku bahkan tidak peduli dengan 40. Jemimah mengira Charlie menjalankan kereta dengan mulut penuh lagi. Dia menderita skizofrenia olehnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kamu benar-benar meyakinkanku." Setelah itu, dia hanya bisa berjalan keluar dari tempat parkir bersamanya. Keduanya berjalan keluar dari garasi dan pergi ke pusat perbelanjaan paling ramai di Tsim Sha Tsui. Selain arus penumpang yang ramai, juga banyak penjualnya. Menghususkan diri dalam promosi dan penjualan, serta banyak area pameran komoditas. Di bagian terbaik dari alun-alun, ada sejumlah bilik yang rapi. Stan-stan ini digantung dengan logo Universitas Hong Kong. Dan banyak siswa berseragam sekolah sibuk di depan stan. Jemimah, yang dalam suasana hati yang rumit, membawa Charlie langsung ke stan ini. Dan ini adalah tempat dia dan teman-teman sekelasnya melakukan bazar amal. Melihat Jemimah datang, banyak siswa yang sangat terkejut, dan banyak orang berkumpul untuk menyapanya. Salah satu anak laki-laki berkacamata bergegas ke depan dan bertanya, "Kakak Jemimah, mengapa kamu ada di sini hari ini?" Jemimah tersenyum kecil dan menjawab, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini di sore hari, jadi aku mampir." Kemudian Jemimah bertanya kepadanya, "Bagaimana penjualan hari ini?" "Itu tidak terlalu bagus." Bocah itu berkata dengan sedikit dekaden. "Kami sudah menjual sekitar 30,000 HKD sejak pukul 8 pagi. Saya pikir itu bisa menjadi sekitar 0. Jemimah menyemangati, "Tidak masalah, lebih dari 30,000 sudah banyak uang, dan itu layak untuk didorong." Allen menghela nafas, "Saudari Jemimah, Anda telah menyumbangkan puluhan juta sendirian. Begitu banyak dari kita yang sibuk, dan kita hanya memiliki ini secara total. Aku benar-benar malu memiliki uang sedikit ini." Jemimah sedang sibuk. "Arun, jangan katakan itu, amal bukan tentang memberi lebih banyak uang daripada siapapun. Tetapi untuk membiarkan sebanyak mungkin orang melakukan apa yang mereka bisa. Uang yang saya sumbangkan bukan milik saya, itu hanya kemurahan hati kepada orang lain. Dan saya hanya bisa melakukan sedikit seperti yang Anda lakukan." Setelah mengatakan itu, dia mengambil kotak kardus dari Charlie dan menyerahkannya kepada orang lain. Kemudian dia berkata, "Allen, ini adalah beberapa hal pribadi yang saya tinggalkan tidak terpakai. Saya sudah menandai harga jualnya. Menurut harga label, totalnya lebih dari 20,000 HKD. Segera, Jemimah merentangkan tangannya dan berkata lagi, "Dengar, saya sendiri tidak terlalu kaya, dan hanya ada begitu banyak hal yang bisa saya ambil. Jadi jangan merasa malu karena Anda mengeluarkan beberapa barang. Bahkan jika Anda tidak dapat mengambil apapun, Anda dapat menjadi sukarelawan untuk amal juga sangat layak untuk diakui. Jadi, tolong bekerja keras, kami akan menjual semua barang yang kami kumpulkan sesegera mungkin. Selain itu, saya juga mengajak siswa lain di sekolah untuk berdonasi sebanyak-banyaknya. Beberapa item pribadi yang tidak berguna, ketika diakumulasikan, pasti akan dapat melakukan banyak perbuatan baik." Didorong oleh Jemimah, semua orang bersorak, dan masing-masing penuh energi. Pada saat ini, seorang gadis yang tampak lembut menatap Charlie dan bertanya, "Kak Jemimah, siapa pria tampan ini? Anda belum memperkenalkannya kepada kami." Jemimah memandang Charlie dan berkata kepada semua orang, "Ini Tuan Wade, tamu keluargaku." "Tamu?" Gadis itu berkata penuh arti, "Kak Jemimah, bukankah ini tunangan yang diatur keluargamu untukmu?" Bagaimana bisa? Jemimah mendengar kata tunangan dan merasa mentalnya akan runtuh dalam sekejap. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Jangan gosip di sini, Tuan Wade adalah teman ayahku dan baru saja datang ke sini. Dia ingin membicarakan sesuatu dengan ayahku di Hong Kong. Karena dia belum pernah ke Hong Kong selama bertahun-tahun, saya untuk sementara menjadi pemandunya dan mengajaknya berkeliling." "Itu dia." Gadis itu berkata dengan menyesal, "Kakak Jemimah. Faktanya,
Pria tampan ini cocok untukmu. Anda benar-benar dapat memikirkannya. Aku sudah mengenalmu begitu lama, dan aku belum pernah melihatmu berkencan dan menunda-nunda. Semua orang masih menantikan untuk melihat dengan siapa kamu akan bersama sebelum lulus. Bab 4602. Jemimah berkata tanpa daya, tolong jaga dirimu, kudengar kamu putus dengan pacar barumu lagi. Kamu baru berkencan selama beberapa hari kali ini. Gadis itu cemberut. Aku bahkan tidak ingin bajingan itu. Sebutkan dia. Dia bersamaku hanya karena dia ingin aku membantunya dengan proyek kelulusannya. Aku membantunya menyelesaikan proyek kelulusan, dan dia putus denganku. Jemimah menghela nafas dan berkata, tolong buka matamu saat kamu melihat anak laki-laki lagi. Gadis itu melirik Charlie lagi dan berkata dengan serius. Tapi sekali lagi, Sister Jemimah, menurutku pria di sebelahmu sangat cocok untukmu. Berhenti. Jemimah buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan pihak lain dan berkata, Anda telah membuktikan berkali-kali pada diri sendiri bahwa visi Anda pada dasarnya tidak ada artinya. Jadi, jika menurutmu dia cocok untukku, lalu ada kemungkinan besar dia sama sekali tidak cocok untukku. Setelah berbicara, dia hanya bisa menatap kosong pada Charlie. Charlie tersenyum sedikit kali ini, dan berkata kepada gadis itu, Aku tunangannya, dan dia sendiri yang mengatakannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wanita itu memandang Jemimah dan berkata dengan penuh arti. Kakak Jemimah, aku tidak menyangka kau berbohong pada kami. Jemimah berkata tanpa daya, jangan dengarkan omong kosongnya, bocah seperti ini sama sekali bukan milikku. Setelah berbicara, dia melihat semua orang dan berkata, semua orang harus turun ke bisnis dulu, jangan gosip. Segera, dia membuka kotak kardus yang dibawanya, mengeluarkan beberapa barang pribadi darinya. Dan diperkenalkan kepada orang-orang di sekitarnya, saya menghilangkan laptop ini di awal tahun. Saya memeriksa situs web bekas, dan kebanyakan dari mereka berada di angka 4,000. Sekitar 3,000 yuan, saya mencantumkan harga 3,000, dan seharusnya mudah dijual. Dan konsol game ini, ketika saya membelinya, harganya lebih dari 2,000 HKD. Dan saya mencantumkan harga 1,002. Saya akan menjaga situasi barang-barang pribadi tetap sederhana untuk semua orang. Setelah perkenalan, Jemimah berkata kepada semua orang, kalian telah bekerja keras, semuanya. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan berada di sini untuk menemanimu. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata kepada Charlie, ayo pergi. Charlie tersenyum, kamu akan pergi begitu kamu tiba? Saya pikir penjualan amal semacam ini cukup menarik. Saya kebetulan memiliki beberapa pil di saku saya. Apakah Anda ingin menggunakannya untuk mendukung adegan itu? Jemimah memandang Charlie tanpa daya, dan berkata dengan serius. Menjual pil semacam itu di Hong Kong adalah ilegal. Selain itu, jika kita tidak pergi, kita pasti akan mendapat masalah. Charlie melihat beberapa pria licik di kejauhan, berkata sambil tersenyum. Oke. Ayo pergi setelah mendengarkan saran orang untuk makan lengkap. Melihat Charlie akhirnya bertemu dan menyetujuinya, Jemimah merasa lega. Dan dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan membawa Charlie kembali ke tempat parkir. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Henry menemukan seseorang untuk membalas dendam pada Charlie. Jika lebih dari selusin orang benar-benar datang untuk memblokir Charlie, dia tidak akan punya cara untuk menyelamatkannya. Saat keduanya sampai di tempat parkir, tanpa sadar Jemimah ingin pergi ke kursi pengemudi. Tapi Charlie tiba-tiba menghentikannya dan berkata, Nona Jemimah, jika Anda tidak keberatan, biarkan saya mengemudi. Kamu bisa menyetir? Jemimah bertanya, apakah Anda tertarik dengan Hong Kong? Saya tidak akrab dengan pulau itu. Dan Hong Kong adalah wilayah mengemudi kanan, dan arah mengemudi berlawanan dengan daratan, dapatkah Anda terbiasa? Charlie tersenyum, selama roda kemudi tidak terbalik dan saya harus menginjak kaki Anda, saya bisa mengendarainya. Jemimah mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu, kamu bisa mengemudi. Setelah Charlie masuk ke mobil, dia tidak buru-buru pergi, tetapi mengeluarkan ponselnya. Membuka peta dan mempelajarinya sebentar. Baru setelah dia melihat wajah-wajah licik itu masuk ke mobil yang berbeda, dia berkata kepada Jemimah. Saya pikir Hong Hualing adalah tempat yang bagus, mari kita pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Hong Hualing? Jemimah berkata tercengang,
Semuanya ada di bagian paling utara Hong Kong. Itu jauh, dan ada di pegunungan, jadi apa yang akan kamu lakukan di sana? Charlie tersenyum dan berkata, untuk beberapa hal, Anda hanya dapat melakukannya di tempat dengan lebih sedikit orang. Bab 4603. Pernyataan Charlie yang meremehkan membuat Jemima gugup tanpa alasan. Dia tidak bisa tidak menanyainya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan di tempat dengan sedikit orang? Charlie menatapnya dan tersenyum, dan berkata dengan santai. Jangan gugup, tentang apa yang ingin saya lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Lihat saja. Setelah itu, dia menendang pedal gas dan mengusir Tesla milik Jemima. Begitu mobil meninggalkan ruang bawah tanah, 3 mobil berbeda dengan cepat mengikuti. Henry duduk di salah satu mobil, menggertakkan giginya, dan memandangi Tesla yang dikemudikan Charlie. Dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, ikuti bajingan itu. Aku harus membunuhnya hari ini. Pria muda yang mengemudi itu mencibir. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhong, kami pasti akan menangani anak ini. Lengan pria ini dipenuhi tato, ditambah otot dan wajahnya penuh dengan daging, dan dia bukan master pada pandangan pertama. Ada senyum di sudut mulut Henry, dan dia berkata dengan dingin. Jemima ini, jika dia masih begitu bodoh, aku hanya akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengannya. Sopir berkata sambil tersenyum, Tuan Zhong, apa yang Anda inginkan? Jika kamu benar-benar menginginkannya, biarkan ayahmu dan ayah baptismu pergi ke rumah Liu untuk segera melamarnya. Gerard tidak akan pernah berani menolak. Masuk akal. Henry mengangguk lagi dan berkata, jika dia benar-benar tidak tahu bagaimana memujiku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Charlie mengikuti navigasi dan mengemudikan mobil sampai ke daerah perkotaan Hong Kong. Selama proses mengemudi, dia terus melihat mobil di belakangnya melalui kaca spion. Dan ternyata mobil-mobil ini terus mendekat dan menjauh. Mengikuti, lalu melepaskan. Lebih dari setengah jam kemudian, Charlie mengendarai mobil ke sekitar Hong Hua Ling, di daerah pegunungan utara Hong Kong. Setelah itu, dia melambat sedikit, berniat mencari tempat yang cocok untuk berhenti dan bertemu teman-teman barunya di belakang. Pada saat ini, Henry sedang duduk di mobil di belakang, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, pengemudi hanya bisa bergumam. Sial, pasangan anjing dan gadis ini datang ke gunung pada siang hari. Mungkinkah mereka ingin berakting di mobil dansa atau pertempuran lapangan? Wajah Henry menjadi lebih marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi. Aku selalu mengira Jemima adalah wanita yang serius, tapi aku tidak menyangka dia begitu membosankan. Sopir itu tanpa sadar berkata, Tuan Zhong, orang mengatakan bahwa Jemima adalah gadis batu giok di Hong Kong. Saya pikir, giok, ini harus diganti untuk membuatnya menjadi gadis yang berhasrat, yang benar. Henry berkata dengan marah, kalau Jemima memang seperti ini, aku akan menidurinya, sama sekali tidak mungkin menikahinya. Setelah berbicara, dia mengutuk lagi, dan anak dari daratan itu. Jika Jemima benar-benar hancur olehnya, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, pengemudi berseru, Tuan Zhong, mereka telah berhenti, mari kita pergi sekarang atau menunggu. Ketika Henry melihat Charlie menghentikan Tesla, dia berkata, jangan khawatir, tunggu mereka turun, jika tidak, jika mereka mempercepat dan mencoba melarikan diri. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan mereka di jalan pegunungan seperti ini. Tetap bersama mereka, dan akan ada bahaya. Selama mereka keluar dari mobil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sopir itu bertanya lagi, Tuan Zhong, bagaimana jika mereka mendapat masalah di dalam mobil? Henry memarahi dengan gigi terkatup. Sial, kalau mereka berdua benar-benar berani membuat masalah di dalam mobil. Usir saja mereka menuruni gunung. Pada saat ini, Charlie di mobil di depan membuka sabuk pengamannya. Mengatakan kepada Jemima di sebelahnya, Nona Jemima, turun dari mobil. Turun? Jemima bertanya dengan heran. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu membawaku ke hutan belantara seperti ini? Bab 4604. Charlie tersenyum, kamu akan tahu ketika kamu keluar dari mobil. Setelah berbicara, dia berkata lagi, tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku. Tunggu saja di mobil, aku akan melakukan sesuatu, dan kembali setelah aku selesai. Ketika Jemima mendengar ini, dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Dia segera membuka sabuk pengamannya dan berkata dengan tegas, aku ingin bersamamu.
Oke. Charlie mengangguk dan membuka pintu mobil terlebih dahulu. Jemima mengikuti pintu dan berjalan ke bawah, melihat ke kiri dan ke kanan. Dan bertanya kepada Charlie, kemana kita akan pergi? Charlie melihat jalan menuju pegunungan, dan berkata, ayo pergi dari sini, turun dan lihat. Jemima bingung. Masuk akal bahwa jika ada pria yang ingin membawanya ke tempat sepi seperti itu, dia tidak akan pernah setuju. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk mempercayainya. Jadi, dia mengikutinya ke bawah. Melihat Charlie dan Jemima benar-benar masuk ke hutan, Henry meraung marah. Keluar dari mobil. Aku harus membunuh bajingan ini hari ini. Sekitar 10 orang dengan cepat turun dari 3 mobil, mengikuti Charlie dan Jemima di langkah mereka. Lokasi Hong Kong sudah sangat selatan. Selain itu, ini adalah musim panas, dan pegunungan serta hutan sangat lebat. Berjalan di dalamnya, Anda hanya bisa melihat matahari bersinar melalui dahan dan dedaunan yang lebat. Jemima mengikuti Charlie ke kedalaman hutan pegunungan. Dia, yang awalnya relatif tenang, juga merasakan hati nurani yang bersalah saat dia melangkah lebih dalam dan lebih dalam. Setelah akhirnya berjalan ke daerah di mana medannya mereda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya, kemana kamu akan membawaku? Charlie melambai padanya dan berkata, ayo, berdiri di belakangku. Jemima bahkan lebih terkejut. Begitu dia berjalan di depan Charlie, dia mendengar suara gemerisik datang dari belakang. Dia pikir itu sejenis binatang buas di pegunungan. Jadi dia berbalik untuk melihat, tetapi setelah beberapa saat, lebih dari selusin orang keluar dari hutan satu demi satu. Dan selusin orang ini semuanya adalah pria berotot yang kuat, dan mereka semua memiliki tato. Sepintas, mereka adalah anggota geng yang merupakan bagian dari dunia bawah. Jemima tiba-tiba menjadi gugup dan hendak menarik Charlie untuk menghindar dengan cepat. Ketika dia melihat Henry mengikuti dengan wajah gelap. Ketika Henry melihat Charlie dan Jemima, dia mengertakkan gigi dan memarahi. Sungguh pasangan yang sial, ada begitu banyak hotel di Hong Kong yang tidak cukup. Untuk kalian berdua tidur? Kamu pergi ke tempat seperti itu untuk bercinta di siang bolong. Jemima tidak bisa kurang marah, dia bertanya dengan dingin, Henry, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Henry memarahi dengan marah. Aku akan menidurimu. Apa yang kamu minta dariku? Sialan. Akhirnya aku melihatmu. Anda tidak dapat memesan akhir-akhir ini, saya tidak berharap Anda menjadi sangat murah. Jemima berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Henry mengertakkan gigi dan berkata, aku bicara omong kosong? Kau datang ke sini dengan pria liar untuk bercinta di tengah hari, dan kau menyebutku omong kosong? Aku sudah mengejarmu selama bertahun-tahun, dasar brengsek. Aku akan berurusan denganmu nanti. Setelah saya berurusan dengan Anda, aku akan membiarkan saudara-saudaraku berurusan denganmu juga, dan kamu akan bahagia. Wajah Jemima pucat pasi, meski seluruh tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Tapi masih menggertakkan giginya, kamu berani. Henry cemberut, tentu saja aku berani. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mencoba kekuatanku. Charlie berkata dengan dingin saat ini, wah, ibumu tidak pernah mengajarimu. Apakah kamu tidak perlu bersikap sopan saat berbicara dengan gadis-gadis? Bab 4605. Henry menatapnya dan mencibir. DMN, aku baru saja melihatmu kesal. Aku belum memintamu untuk menyelesaikan akun, kamu berani berpura-pura menjadi sesuatu. Apakah kamu tahu apa ini? Hong Kong. Itu bukan daratan. Tidak peduli seberapa baik ibumu, kamu harus jujur padaku ketika kamu tiba di Hong Kong. Charlie bertanya sambil tersenyum, apa? Saya mendengar apa yang Anda maksud. Saya ingin lebih jujur sekarang. Mari kita selesaikan masalah ini. Sialan. Henry memarahi dengan marah, sudah terlambat sekarang. Sialan. Aku datang ke sini bersamamu untuk membunuhmu Bali Matart. Segera, dia berkata kepada orang-orang kuat di sekitarnya, persetan dengannya dan pukul dia sampai mati. Ketika orang-orang kuat mendengar ini, mereka bergegas menuju Charlie dengan mengesankan. Melihat situasi ini, Jemima tanpa sadar berdiri di depan Charlie, dan berkata, Henry, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memanggil polisi dan segera menangkapmu. Charlie menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Ayo,
jalan-jalan di belakangku, jangan menunggu mereka membuat wajahmu berdarah. Kata-kata santai Charlie, yang membuat Jemima sangat gugup. Dari sudut pandangnya, bagaimana Charlie bisa menjadi lawan dari selusin orang ini? Pada pandangan pertama, orang-orang ini adalah orang-orang dari 4 naga. Mereka membunuh tanpa mengedipkan mata. Dan orang-orang kuat ini melihat bahwa Charlie masih berpura-pura kuat saat ini, masing-masing dengan wajah mengerikan. Pada saat ini, Henry berkata dengan ekspresi jijik, "Anak baik, kamu benar-benar benih sialan. Kamu sekarat, jadi jangan lupa berpura-pura di depan wanita." Charlie tersenyum. "Siapa yang sekarat?" "Anda tidak tahu, para prajurit udang. Dan jenderal kepiting yang kamu bawa bahkan tidak sebaik anjing di mataku." Orang yang dipimpin oleh pria kuat di seberangnya segera meraung. "Sial. Kami adalah orang-orang dari 4 naga, kamu berani tidak menghormati kami." Charlie berkata dengan ringan, "Apa? Saya mengatakan bahwa Anda bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Dan kamu masih menolak untuk menerimanya? Tidak bisa mengakuinya." Charlie tersenyum menghina, ternyata itu ayam bertulang hitam, dan itu benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Pria itu tampaknya telah mengalami penghinaan besar. Menunjuk Charlie dan berteriak histeris, "Aku benar-benar membunuhmu." Ketika jatuh, dia langsung bergegas ke arah Charlie, meninju keras dan mengenai pangkal hidung Charlie. Dia adalah salah satu tongkat merah pengeluaran ganda dalam keluarga 4 naga. Dia memiliki kekuatan pribadi yang kuat. Dia telah memainkan banyak pertandingan tinju bawah tanah di Hong Kong dan memenangkan lebih dari setengahnya. Menurutnya, pukulannya cukup untuk menjatuhkan Charlie ke tanah dan memerciki darah di tempat. Dan dirinya sendiri, dia tidak hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat Charlie membayar harga dengan darah. Untuk ucapan barusan, tetapi dia juga akan memenangkan kredit pertama di depan Henry karena tembakan pertama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berubah 180 derajat dari harapannya. Dengan senyum di bibirnya, Charlie menatapnya tanpa bergerak, tapi hanya berkata, "Kamu memiliki beberapa tato udang kulit di tubuhmu, dan kamu berani lancang di depanku." Begitu dia selesai berbicara, tinju pria itu tiba. Charlie, yang tidak bergerak sepanjang waktu, tiba-tiba meninju dan memukul kepalan tangan lawan secara langsung. Pukulan ini secepat kilat, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa melihatnya dengan jelas. Sesaat kemudian, dengan ledakan keras, serangkaian suara retakan seperti batang bambu terbelah. Serta lolongan seperti babi yang disembelih oleh pria itu. Seluruh lengannya benar-benar hancur saat ini. Dan ekspresinya telah sangat terdistorsi karena rasa sakit. Di sisi lain, Charlie tampak santai, seolah pukulan tadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat air mata menyakitkan pria itu mengalir, Charlie tidak bisa menahan cibiran. Tongkat merah berbunga ganda memiliki kekuatan ini? Jika Anda seekor anjing, Anda bahkan tidak bisa makan kotoran. Tidak ada yang menyangka kalau kakak terkuat justru terhapus oleh pukulan lawan.